Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumiddin. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bosan-bosannya untuk terus kita basahi lisan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, apa yang kemudian Allah cintai. Karena dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, melelahkan lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya akan mendatangkan kebahagiaan untuk hati kita. Dan sebaliknya, tatkala kita melelahkan lisan kita untuk berbicara pada hal-hal yang bermanfaat, maka sesungguhnya kebinasaan, kecelakaan dan penyesalan pada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah tatmainnul qulub, hati kalian akan menjadi tenang, hati kalian akan menjadi damai. Maka zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan apa-apa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala semakin sayang dan semakin cinta kepada kita, adalah kebahagiaan itu sendiri. Ya. Maka perbanyak istighfar, perbanyak tahmid, perbanyak tahlil, takbir, tasbih dan seterusnya. Ya. Lelahkan lisan kita, basahi lisan kita. Dan sekaligus Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan tatkala seseorang itu membasahi lisannya, menghiasi lisannya dengan zikir, dengan kalimat-kalimat yang baik, ya, maka itu berarti sedekah untuk dia sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal kalimatut thayyibah sadaqah. Kalimat yang baik, kalimat yang thayyibah adalah dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Tatkala kita tidak mampu untuk bersedekah lewat harta kita, ya, karena keterbatasan yang kita miliki, ya, maka jangan kemudian kita pelit dari berbicara yang baik. Tatkala kita tidak mampu untuk memberikan nafkah yang banyak untuk keluarga kita, setidaknya istri dan anak-anak kita sangat berhak untuk mendengar dari kepala rumah tangganya, ya, lisan yang baik. Sekaligus ini mengajarkan kepada istri dan anak-anaknya, ya, untuk berbicara yang baik. Karena dengan berbicara yang baik itu dapat menenteramkan hati kita, gitu ya. Betapa banyak rumah tangga itu hancur disebabkan karena pelitnya dalam berkomunikasi atau pelitnya, minimnya berkata yang baik. Ya. Barangkali kita dengar dari istri kita, gitu ya, perkataan hal yang tidak kita sukai, barangkali kita mencontohinya, ya, kurang maksimal. Ya. Kalau laki-laki biasanya minim
minim ucapan gitu ya, sudah cukup lelah di luar ya. Lelah di luar, lelah di lapangan, lelah di tempat kerja, sudah habis kata-katanya. Ya, sampai di rumah ya, istrinya belum selesai 2000 kata tadi. Gitu. Ya. Ya aja gitu kan ya, biasanya gitu tuh suami itu. Istrinya cerewet banget. Akhirnya parah itu. Cerewet banget sih gitu. Pulang kerja capek ya. Ya ini belum 2000 kata soalnya. Gitu ya. Nah, ajarkan kepada istri dengan 2000 kata itu bagaimana menyampaikan hal-hal yang baik saja. Habisi 2000 kata itu dengan berzikir. Ya. Bukan habisi untuk melampiaskan apa yang dia sukai atau apa yang ingin dia sampaikan kepada suaminya walaupun itu tidak bermanfaat. Nah ini. Ya. Jadi 2000 kata itu anak kita, istri kita, ya, ajarkan. Ya, habisi, lelahi lisan kita itu dengan 2000 kata mau 3000 kata itu semuanya kalau bisa berpahala semua 2000 itu. Ya, istighfar, ya. Zikir, ya, sambil nyapu, sambil masak gitu ya. Hindari untuk banyak keluar berbicara dengan banyak orang hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu pesan itu. Ya, maka kita dapati keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kenapa? Ya, konsumsi lisan dia adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau konsumsinya zikir, maka hatinya akan tenang. Maka hatinya akan tentram. Hatinya akan bahagia. Ya. Itu kalau konsumsinya suami, istri dan anak-anaknya adalah zikir dan kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan pada keluarga tersebut. Ya. Jangan belum apa-apa Ustaz udah kayak gini dari dulu. Ini hati-hati ini. Ya, hati-hati. Baik dari sisi suami maupun dari istri, ya. Kalau ngomong selalu ketus, kaku, ya. Tapi kalau jadi resepsionis di mana ketemu sama bosnya atau bertugas sebagai announcement gitu ya. Memang pekerjaan itu baiknya luar biasa. Tapi ketika di rumah hilang itu. Ya. Sesungguhnya orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari ilmu kita, dari kajian kita, ya, dari bacaan kita adalah keluarga kita sendiri. Ya. Keluarga kita sendiri yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan, efek positif dari kajian kita. Itu. Ya, anak kita, istri kita, orang tua kita, baru kemudian kerabat kita, tetangga kanan kiri kita, itu tuh. Ya. Semakin banyak dia mengaji, semakin banyak dia menuntut ilmu, maka akan semakin baik pula perilaku, sikap dan ucapannya. Itu. Ya. Itu diantara keberkahan dari menuntut ilmu. Bukan semakin banyak dia mengaji, justru semakin banyak dia berdebat. Nah, itu. Ya. Justru semakin sabar mendapati perilaku istri, semakin sabar mendengarkan istri, semakin sabar mendengarkan tetangganya, temannya, itu. Ya. Ini efek kajian seperti itu. Bukan justru efek kajian adalah semakin kaku, semakin galak kepada keluarganya, semakin ketus dan seterusnya. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan buah karya beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengumpulkan kurang lebih sekitar 42 hadis di dalam bukunya, di mana seseorang tatkala membaca, mengkaji 42 hadis lalu kemudian mengamalkan 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, tentunya di sana juga banyak hadis-hadis, ribuan hadis di sana. Ya. Tapi hendaknya bagi seorang mukmin, ya, mempelajari hal-hal yang sederhana terlebih dahulu. Mempelajari hal-hal yang pokok dan mendasar dalam agama Islam. Ya. Tatkala 42 hadis ini dikaji dengan baik, ya, dihafalkan dengan baik dan diamalkan dan kembali didakwahkan,
maka sesungguhnya ya ini merupakan pokok-pokok dalam agama Islam itu sendiri. Ya, dia akan mampu memahami agama Islam itu dengan baik tatkala dia mempelajari 42 hadis ini dan diamalkan tentunya. Bukan hanya sekedar diamal, bukan hanya sekedar dihafal, bukan hanya sekedar ikut kajian dan mendapatkan sertifikat saya pernah menghatamkan buku fulan, ulama fulan. Ya, enggak. Tapi betul-betul dia kaji dengan baik lalu kemudian diamalkan. Ya, diamalkan. Ya, yang sedikit namun diamalkan. Ya. Nabi SAW mengatakan ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala amalan tersebut berawal dari ilmu tentunya. Ya. Dan amalan itu terus secara kontinu dilakukan walaupun itu sedikit. Itu. Ya. Tidak sekaligus banyak, tetapi sedikit, tapi kontinu. Ya. Secara kontinu, terus menerus. Ya. Terus menerus. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita berhenti pada hadis yang ke-9, di mana kita kemarin sudah menghabiskan hampir kurang lebih beberapa poin. Kita akan melanjutkan. Namun sebelum kita melanjutkan, karena kemarin sempat libur ya kajian Al-Arba'in Nawawi bulan kemarin ya. Hampir saja libur lagi nih Pak Haji hari ini. Ya, hampir libur ini. Ya. Qadarullah kemarin kita pulang dari daurah ya. PP bersama dengan Ustaz Firanda di Bandung. Ya, khusus para duat se-Jawa Barat. Ya. Anak-anak orang Depok lebih dekat ke Jakarta gitu ya. Sebenarnya lebih dekat ke Jakarta gitu. Tapi ya karena Depok bagian dari Jawa Barat dan Cibinong bagian dari Jawa Barat, akhirnya kita diundang gitu ke sana. Ke Bandung kemarin seharian. Ya. Kita belajar dari beliau kitab tentang qasidah al-mi'iyah ya, syarah khulasah sirah nabawi. Ya, beliau membahas tentang ringkasan sirah Nabi. Ya, alhamdulillah belum selesai kitabnya juga, baru setengah gitu ya. Dan pulang sudah cukup larut malam. Waduh, ini belum sempat murajaah ini. Anda bilang, waduh, ini gimana ini? Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Bangun pagi-pagi murajaah baru kemudian bisa berangkat. Alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Baik, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-9 ini berbunyi, kita review sedikit baru kemudian kita lanjutkan. Dari jalan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman ibn Sahar radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahu Bukhari wa Muslim. Dari jalan sahabat Abu Hurairah dari Abdurrahman ibn Sahar. Ya, nama lain dari Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Sahar radhiyallahu ta'ala anhu, sesuai yang di jumhur para ulama atau kebanyakan para ulama. Ya. Nama asli dari Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibn Sahar. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridhonya berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Ya. Apa-apa saja yang aku larang untuk kalian tentang agama ini, maka jauhilah larangan tersebut. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa saja yang telah kuperintahkan kepada kalian tentang agama ini, maka datangilah perintah tersebut semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya kaum terdahulu sebelum kalian, mereka binasa disebabkan karena banyaknya pertanyaan. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan perselisihan mereka kepada nabi-nabi mereka. Hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang sababul wurud dari hadis ini, kenapa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengucapkan ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa-apa yang telah aku larang kalian maka jauhilah. Ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah satu saat lalu kemudian mengatakan, wahai sekalian manusia, telah diperintahkan atau telah diwajibkan untuk kalian untuk pergi haji, maka pergi hajilah atau hajilah kalian. Maka salah satu dari sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, ya Rasulullah, aqullu amin ya Rasulullah, apakah haji yang engkau perintahkan ini itu dilakukan setiap tahun? Ya, aqullu amin ya Rasulullah, setiap tahun hajinya enggak gitu. Ya. Maka kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam diam dari pertanyaan sahabat tadi. Terus diulangi. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Ya. Engkau memerintahkan kepada kami untuk pergi haji. Ya. Namun memang pergi haji hanya sekedar pergi hajilah kalian. Ya, tidak disebutkan berapa kali. Tidak disebutkan frekuensinya berapa kali gitu ya. Apakah setiap tahun atau cukup tahun sekali atau per 5 tahun atau per 2 tahun. Maka kemudian pertanyaan itu muncul. Ya. Terus diulangi sampai 3 kali, lalu kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawabnya hanya terdiam. Ya. Hanya terdiam. Ya. Ini menunjukkan juga dari hadis ini bahwasannya tidak setiap pertanyaan itu harus kita respon. Ya. Tidak harus kita respon. Ya. Apalagi ini adalah yang menjawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, lau qultu na'am la wajibat. Kalau seandainya aku mengatakan ya setiap tahun, maka sesungguhnya haji itu akan diwajibkan kepada kalian setiap tahun. Wala mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu untuk melakukan haji setiap tahun. Sekarang haji di Depok udah berapa lama? Udah berapa ini nih? Jedanya berapa? Berapa puluh tahun bisa haji orang-orang Depok? Kalau daftar sekarang baru haji kapan? 23. Normal 23 ya. Kalau punya fulus bisa berangkat besok gitu. Apalagi dekat sama kementerinya gitu ya. Besok ditangkap dah tuh. Ya. Kena pansus apa itu? Pansus haji ya. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Masya Allah ya. Padahal kuotanya udah cukup banyak tuh. Alhamdulillah. Ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk pergi haji ya. Minimal niat jemaah. Ya, minimal niat. Ya. Antum enggak usah pikirkan, oh itu kan kuotanya sekian Ustaz, enggak punya fulus Ustaz. Nah, apalah kerjaannya cuma kayak gini doang Ustaz, jangan. Ya. Yang menghajikan antum adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memampukan kita. Gitu. Niatin tuh, ya. Niat bukan hanya sekedar nawaitu an ahujja gini gitu ya misalnya, enggak. Ya. Tapi betul-betul ada dorongan yang kuat dalam diri kita, muncul sebuah keinginan dan muncul sebuah upaya untuk bisa pergi haji. Ya. Sekarang mampunya hanya berdoa dan muncul keinginan saya ingin haji dan terus doa tuh. Nah, salah satu upaya adalah dengan doa, gitu. Ya, upaya dengan doa. Ya. Ada upaya lain yang lebih bisa dia lakukan, misalnya bisa menabung misalnya, punya celengan, itu hal-hal yang sederhana. Tapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala melihat dari usaha kita, ikhtiar kita. Biar Allah Subhanahu wa taala yang melakukan itu. Walaupun upaya-upaya kita di mata orang lain, wah ini nggak mungkin ente pergi haji, caranya kayak gini, gitu. Coba kerja yang benar gitu, usaha gitu ya. Kalau jadi tukang ini, jadi jualan ini segala macam, wah ini nggak bisa hajinya tahun jebot gitu kan, nggak bisa, gitu. Enggak, ya. Jangan kemudian mendengarkan perkataan-perkataan seperti itu. Saya yakinnya bahwasannya Allah yang memampukan kita. Nggak tahu jalannya seperti apa, ya, nggak tahu jalannya seperti apa. Ya, ikhtiarkan dan kemudian tawakal sama Allah. Jangan tawakalnya kepada si celengan tadi. Ya, jangan ikhtiarnya, jangan tawakalnya ya menyandarkan dengan diri sendiri. Enggak. Betapa banyak orang yang kaya, ya, mereka mentawakal pada diri sendiri, nggak pernah berangkat mereka, nggak diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yakin tuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah
zat yang maha mampu untuk melakukan sesuatu yang mustahil barangkali di otak kita. Logika kita mustahil, tapi bagi Allah tidak. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak. Ya. Betapa banyak kisah-kisahnya. Ya. Ismail, ya, alaihi salam, muncul air itu di mana? Lewat kakinya dia. Ya, hentakkan kakinya. Padahal yang usaha siapa? Usaha ibunya. Ya. Yang cari air kanan kiri gitu kan, Safa Marwah 7 kali. Luar biasa itu, cukup lelah itu. Ya. Ada yang pernah menghitung berapa meter Safa Marwah? Sekitar 750 kalau tidak salah. 750 meter sampai 850 meter kurang lebih. Ya. Yang lebih capek itu sebetulnya dibandingkan tawaf. Ya. Tapi kalau tawafnya yang lagi musim-musim Ramadan ya iya capek antum. Apalagi lantai 2, udah. Gitu ya, di atas itu. Udah, jangan lirik-lirik tuh sama mobil buggy gitu ya. Mobil-mobil yang buat golf tuh, jangan. Kalau antum mampu ya udah gitu ya. Tapi kalau nggak mampu ya sudah pakai itu nggak apa-apa sudah. Ya. Itu lelah tuh. 750 meter bolak-balik dalam kondisi panas. Alhamdulillah sekarang udah enak banget. Ya, lurus saja jalan. Gitu ya. Nggak pakai gini, nggak pakai. Subhanallah. Ya. Kanan kiri minta bisa sedikit berhenti sebentar minum zam-zam. Wah, aduh enak banget itu. Di atasnya ada kipas angin. Ya. Di bawah juga lantainya dingin gitu kan. Ada air minum, dibagiin lagi, atau mau ngambil ke bawah gitu. Mau pipis tinggal keluar sebentar, balik lagi. Zaman dahulu Allah musta'an gitu. Tapi itu udah usaha itu tadi. Ya, harus diupayakan memang. Ikhtiar, ya. Terserah Allah Subhanahu wa taala datangkan solusi, datangkan jawabannya itu melalui orang lain atau lewat diri sendiri. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan haji. Gitu. Ya. Ikhtiar saja dulu, barangkali jawabannya Allah kasih lewat orang lain, kita nggak tahu. Ya. In tasduqillah yasduka. Kalau seandainya kalian jujur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasduka, Allah pun akan menepati janjinya. Tuh. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang kemudian menyandarkan, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zat yang maha mampu, seyakin-yakinnya ada zat yang mampu, saya ini enggak mampu, tapi saya mau usaha. Gitu. Ya. Maka cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya. Yakin Allah nanti yang tolong saya. Allah yang akan berangkatkan saya nanti. Gitu. Targetnya tahun 2000 berapa misalnya. Barangkali Allah Subhanahu wa taala ijabah jauh lebih cepat daripada itu. Nah ini. Mana doa ini. Sujud kita doa. Gitu ya. Setidaknya kalau belum diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi tabungan kebaikan untuk kita gitu. Jadi enggak pernah salah insyaallah. Enggak pernah sia-sia doa dan ikhtiarnya bagi orang yang beriman dalam menjemput impiannya, dalam menjemput untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah sia-sia. Allah hitung sebagai kebaikan. Gitu. Ya. Waduh, saya udah doa capek-capek sampai 2000 sekian, duitnya masih segini-gini aja. Gitu. Masuk sedikit jebol tabungannya buat bayar listrik, buat bayar anak, buat bayar ini. Ya enggak apa-apa sudah. Ya memang udah mampunya seperti itu, ya. Allah akan ganti rezekinya insyaallah taala. Yang penting kita jujur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang ingin pergi haji, jujur, ya. Intasduqillaha yasduqka. Kalau kalian jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menepati janjinya. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyampaikan pesan tadi, ya, kalau seandainya saya mengatakan iya, maka niscaya haji itu akan wajib kepada kalian setiap tahunnya, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, daruni ma taraktukum, cukupkanlah, biarkanlah apa yang telah aku tinggalkan kepada kalian. Saya ngomong apa untuk kalian, udah itu aja, nggak usah ditambah-tambah, nggak usah ditanya, jalani aja semampunya. Gak usah ditanya ini, gak usah ditanya itu, dan sebagainya. Cukupkan apa yang aku sampaikan kepada kalian, baik itu dari perintah maupun larangan, biarkan sudah seperti itu. Ya.
Kalau nanti ada penjelasan pasti akan dijelaskan lebih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tatkala seseorang itu ya bertanya hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendetailkan sesuatu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum detailkan, artinya cukup dijalankan saja, haji sudah secara mutlak. Ya, pahami sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sederhana. Ya. Kalau dari Allah Subhanahu Wa Taala haji itu setiap tahun, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyampaikan haji itu setiap tahun. Enggak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang-kurangi. Minta dulu deh Allah, ya setengah-setengah enggak sampaikan. Ya. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim, karena sesungguhnya orang-orang itu menjadi binasa sebelum kalian disebabkan karena mereka banyak bertanya dan mereka berselisih terhadap apa yang diperintahkan oleh nabi mereka berselisih dari apa yang sudah dilarang oleh nabi mereka. Kalau aku perintahkan kepada kalian untuk mendatangi sesuatu dari perintah, maka jalanilah perintah tersebut dengan semampu kalian. Dan jika aku melarang kalian dari melakukan perbuatan sesuatu, maka tinggalkanlah perbuatan tersebut. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kemarin kita juga sudah membahas pertanyaan-pertanyaan apa saja yang kemudian menjadi pertanyaan tercela dalam agama Islam. Di antaranya adalah pertanyaan yang tidak bermanfaat, gitu. Ya, pertanyaan-pertanyaan tidak bermanfaat. Ini dilarang dalam Islam. Ya. Ustadz, apa hukum makan daging dinosaurus, misalnya kayak gitu. Kan nggak bermanfaat banget, dinosaurus nggak ada. Ya. Yang satu lagi tanya, Ustadz, gimana dinosaurus dipotong sembelihnya Ustadz? Iya. Terus aja kayak gitu pertanyaannya, nggak jelas. Ustadz, bagaimana hukumnya sholat di bulan? Kiblatnya gimana Ustadz? Menghadap mana kalau kita sampai di bulan? Ya. Ya. Para ulama pernah tanya seperti itu. Ya, salah satu asatidzah pernah tanya seperti itu. Ya, maka dijawab simpel gitu, nggak usah direspon perkataan ulama seperti itu, katakanlah seperti itu. Inti kalau sudah sampai bulan WA ana ya, gitu, ntar kasih tahu, gitu. Ya, menghadap mana. Kalau udah sampai bulan catatannya, tapi kalau belum sampai bulan nggak usah ditanya sudah, gitu ya. Pertanyaan nggak jelas dan nggak penting untuk dijawab. Gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan memang kita respon secara senyuman saja, nggak usah dianggap serius. Ya, kalau nggak tahu jawab nggak tahu sudah. Gitu, itu simpel sudah, dalam agama Islam simpel. Kita tahu kita jawab, nggak tahu ya kita cari dulu, gitu ya. Pertanyaan nggak jelas cukup disenyumin aja, gitu ya, cukup disenyumin saja. Lalu kemudian as-su'alu an umurin akhfahallah kama law sa'ala 'anil ghaib wa ghairi dzalika mimma la yatarattab 'alaihi amalun. Pertanyaan-pertanyaan seputar perkara-perkara gaib, ya. Pertanyaan-pertanyaan seputar perkara-perkara gaib. Seperti ngapain, kalau pagi di neraka gimana Ustadz, kalau siang di neraka gimana Ustadz, apa yang dilakukan mereka, buat apa gitu. Ya. Ya. Lalu kemudian pertanyaan juga yang dilarang adalah soal an umurin tadurru sa'il ma'rifataha, yaitu bertanya tentang sesuatu yang kemudian dapat memudarati penanya ketika dia sudah tahu pertanyaan tersebut. Baik. Lalu kemudian di sana kita dapati ada sebagian orang yang kemudian ya jahal, ya. Dia tidak tahu tentang perkara-perkara sebagian agama, wa yahtaju lisu'al. Orang ini perlu untuk bertanya, ya. Yahtaju lisu'al. Dia perlu bertanya karena dia nggak tahu, lalu kemudian dia bertanya. Tentunya pertanyaan-pertanyaan yang diperbolehkan, ya. Pertanyaan bagaimana sholat, bagaimana tata cara wudu, bagaimana kalau seandainya saya kentut, gitu kan? Bagaimana tata cara haji, bagaimana seandainya kalau dalam tataran seperti ini dan seterusnya. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan akan melahirkan sebuah amalan, ya. Bukan pertanyaan yang hanya sekedar ya tadi pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting untuk ditanya. Siapa istrinya iblis, gitu kan? Apa sarapannya iblis, gitu. Teman-temannya iblis siapa aja, gitu kan? Ya. Warubbama qarafal manhi, dan ternyata orang ini itu ketika menahan diri untuk bertanya, ternyata dia sedang terjadi syubhat pada diri dia, ya. Di hadapan dia sedang dihadapi dengan sebuah
hal-hal yang dapat terjerat suatu hal yang terlarang, gitu. Ya. Entah dengan pekerjaan dia, pekerjaan yang nyerempet itu bisa mendatangkan haram misalnya. Itu harus ditanya, jangan kemudian diam. Ya. Jangan kemudian diam. Nanti kalau anak nanya, nanti ustadznya bilang haram. Waduh, lebih baik nggak usah nanya deh, gitu. Biasanya sering seperti itu. Ya, daripada saya bertanya kemudian diharamin, udah nggak usah tanya aja, diam aja udah, gitu. Ya. Nah itu juga salah orang yang seperti itu. Ya. Wahina yu'maru bisu'alu amma fal yahtaju bihadzal hadits. Ya. Ketika diminta untuk bertanya tentang apa yang sedang dia lakukan, apa yang sedang dia hadapi, lalu kemudian dia berhujjah dengan hadis ini. Ya. Jangan tanya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Hati-hati, enggak usah tanya deh, gitu. Kenapa? Kalau banyak tanya justru akan membinasakan kita, akan memberatkan kita. Nah, gitu. Ya, padahal dia butuh untuk bertanya. Kalau nggak bertanya, justru nanti akan mudah sekali dia terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang haram. Seperti itu. Wa yada'u su'al, lalu kemudian orang tersebut meninggalkan dari bertanya. Ya, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Lalu kemudian dia berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 101. Janganlah kalian bertanya tentang banyak sesuatu hal, intu bedalakum tak sukum, yang ketika itu muncul atau ketika itu terjawab maka kalian akan tidak suka dari jawaban tersebut. Wa hadza fahmun saqim. Tentunya ini adalah pemahaman yang keliru untuk menahan diri untuk tidak bertanya pada pertanyaan-pertanyaan tentunya bermanfaat, melahirkan amalan tadi. Idzil jahilu la budda an yas'al amma yajhal. Karena orang yang tidak tahu harus bertanya pada sesuatu hal yang dia tidak ketahui. Agar apa? Agar kemudian dia tidak terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala pada satu kondisi dia tidak sadar. Dia tidak sadar, ternyata dia sudah masuk pada perbuatan-perbuatan yang haram. Ini yang dikhawatirkan. Gitu. Ya, ini dikhawatirkan. Hadirin jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu wa ma amartukum," dan seterusnya. Dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai penyampai apa yang diperintahkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mensyariatkan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, dari menyampaikan, menyambung lidahkan kepada umat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik itu dalam bentuk perintah maupun itu dalam bentuk larangan. Lalu apa itu perintah dan larangan? Perintah didefinisikan oleh para ulama istida'ul fi'li bil qawli ala wajhil isti'la. Perintah itu dalam hadis Nabi SAW dikatakan tadi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ada kata perintah di situ, wa ma amartukum. Dan apa-apa saja yang telah aku perintahkan kepada kalian, maka datangilah perintah tersebut semampu kalian. Kata perintah di sini dimaksudkan oleh para ulama, mereka mengatakan istida'ul fi'li. Ya. Meminta sesuatu atau diminta sesuatu untuk melakukan suatu pekerjaan melalui ucapan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, dirikanlah salat. Ini adalah sebuah ucapan Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam perintah tersebut meminta seseorang untuk menegakkan salat ala wajhil isti'la. Namanya perintah itu dari atasan ke bawah, dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai musyarri', dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai kepada kita makhluk yang terbebani, al-mukallaf. Itu namanya perintah dari atas ke bawah. Begitu pula dengan larangan, ya. Meminta sesuatu untuk meminta untuk meninggalkan sesuatu, ya, melalui ucapan dari atas ke bawah. Ini namanya juga larangan, ya. Annal wajibat tijaha awamir syariah mimma yali, ya. Suatu kewajiban dalam kacamata syariat itu memiliki konsekuensi. Yang pertama adalah dari sisi perintah, di mana seseorang tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya. Fata'ti biha qadra istita'atika wa taqatika. Ya. Dalam hal perintah, ya, itu kita cukup mendatanginya sesuai dengan kemampuan kita. Dan berbeda dengan larangan. Kalau larangan itu tatkala dilarang oleh Allah, tatkala dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kewajibannya adalah untuk menjauhinya, bukan sebaliknya. Tatkala kita merespon sebuah larangan, maka pasti bisa untuk dijauhi. Ya, pasti bisa. Pasti bisa untuk dijauhi, pasti bisa untuk ditinggalkan. Ya. Jangan tatkala merespon larangan, saya mampu bisanya seperti ini Ustadz, gitu. Enggak, terbalik. Ya. Semampunya itu adalah tatkala kita mengerjakan sebuah kewajiban. Tapi tatkala diperintah dilarang, maka wajib tinggalkan. Mutlak. Bukan kata semampunya. Ya. Bukan kata semampunya. Ya. Allah melarang untuk meminum minuman keras atau khamar. Ya. Lewat ayat-ayatnya, di mana di sana ada tahapan-tahapan tatkala Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk meninggalkan khamar. Ya. Bukan kemudian jawabannya adalah saya mampunya minum sehari cuma segelas sudah. Dari kemarin yang 10 gelas sekarang saya udah tinggalkan jadi 1 gelas. Enggak gitu caranya. Tetapi tatkala diperintahkan wajib tinggalkan semuanya. Ya. Walaupun sesendok, ya walaupun sesendok. Pasti bisa enggak? Bisa. Pasti bisa. Ya, pasti bisa. Dijauhi. Ya. Bukan responnya adalah semampu kita dalam meninggalkan, enggak seperti itu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Kalau aku perintahkan kepada kalian, maka lakukan perintah tersebut semampu kalian. Ya. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu," dan apa-apa yang telah aku perintahkan kepada kalian untuk ditinggalkan, maka tinggalkanlah. Di sini hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, yufidu annal insan yataqarrabu lillah bitarkil manhiyat. Seseorang itu bukan hanya sekedar dihitung sebagai ibadah tatkala dia menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi bagian ibadah, menjadi bagian yang berpahala di sana tatkala dia meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah melalui meninggalkan perkara-perkara maksiat. Itu adalah bentuk bagian dari ibadah. Ya. Bagi contoh tadi, ya, Allah melarang kita untuk meminum minuman khamar. Ya. Lalu kita tinggalkan. Betul-betul berat atau tidak? Berat bagi orang yang sudah kecanduan. Waduh, berat bagi dia. Tetapi beratnya dia dalam meninggalkan khamar tadi itu dihitung dalam syariat Islam sebagai ibadah. Beratnya dia, effortnya dia bagaimana meninggalkan itu dihitung sebagai ibadah dan berpahala di sana. Bahkan Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, ma ta'abbadal 'abiduna bi syai'in afdal min tarki ma nahahumullahu anhu. Ya. Tidaklah seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang jauh lebih afdal dibandingkan dia meninggalkan, ya, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata dalam satu kondisi, ya, meninggalkan larangan itu bisa menjadi ibadah yang jauh lebih afdal dibandingkan menjalankan ketaatan dalam satu kondisi. Ya. Kenapa demikian Ustadz? Karena melihat susah tadi, berat. Ada sebagian orang yang sudah terbiasa berzina, gitu ya, terbiasa melakukan A, B, C, dan D, gitu kan. Itu akan sangat berat sekali hatinya untuk meninggalkan. Orang yang kecanduan narkoba, beratnya itu, berat, gitu, berat. Dia bisa sholat, bisa sedekah gampang, orang kaya kok, gitu. Tapi kalau untuk satu ini, ninggalkan narkoba misalnya, waduh, berat banget. Dia akan stres, dia akan mengalami gemeteran, gitu kan. Wah, kenapa kebagian dia, menurut dia kebagiannya ada di situ. Tatkala dilarang,
itu berat buat dia. Maka itu menjadi sebuah ibadah yang afdal. Kata Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Ya. Fakullama kana al-'abdu ab'ada 'anil manhiyati min saghair wa kabair wa muharramati wa makruhat kana atqalillahi wa a'zamu ta'abbudan. Kata muallif hafizahullah taala, maka setiap seseorang hamba itu berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarang, baik itu dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar, ataupun hal-hal yang haram ataupun hal-hal yang makruh dibenci dalam syariat. Kana atqalillah, semakin ada upaya untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut, maka dia akan menjadi semakin bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ibadahnya semakin besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Tuh. Dia jauhi perbuatan ini, dia biasa melakukan perbuatan itu, tapi dia jauhi. Oh, ini nggak boleh, dia jauhi. Berat, ya berat. Gitu. Orang yang sudah terbiasa, mohon maaf tanda kutip, hutang ke bank, gitu ya. Pakai kartu kredit dikit-dikit gampang, gesek gitu, dikit-dikit gesek. Dia tahu ternyata itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Ya. Ada ribawinya di sana, ya. Wah, Ustaz, gimana nanti usaha kita nggak jalan nanti kalau kayak gini? Sebagian pelaku usaha melakukan demikian, ya. Ini gampang soalnya minjem ke bank, anak udah biasa soalnya, ya. Untuk meninggalkan itu, wah berat ini, ya. Usaha saya bisa kolaps kalau kayak gini tanpa bantuan bank dan seterusnya, ya. Tatkala kita tinggalkan dan kita mencari effort, cari usaha atau cari sumber permodalan yang jauh lebih syar'i, yang jauh lebih aman, ya tentunya berat, ya berat, karena meninggalkan yang haram tadi berat, tapi itu adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya, gitu, ya. Baik, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang telah aku perintahkan kepada kalian untuk melakukan sesuatu, maka jalanilah, kerjakanlah perintah tersebut semampu kalian. Jika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sebuah perintah, ya, atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita adalah an yaf'alal amra qadra taqatihi. Ya. Hendaknya melakukan perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Wa idza alimta annal amir huwa Muhammadun an tamtathila li amrihi li'annahu huwal muballighu 'anillah wa dzalika min muqtadayati ta'zimika lillahi wa ta'ziman lin-nabi. Ya. Jika kamu telah mengetahui bahwasannya yang memerintahkan adalah Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita jalani, kita teladani perintahnya, karena apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah bentuk, ya, bentuk konsekuensi dari kita, ya, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan menjalani apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bentuk sayangnya kita, hormatnya kita kepada Nabi adalah dengan apa yang disampaikan Nabi kita jalanin semampu kita, ya. Semampu kita. Dan tentunya ini menjadi sebuah kemudahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menjadikan syariat ini bersifat samhah, mudah syariat ini. Allah menjadikan agama ini agama yang mudah, agama Islam. Di mana syariat itu menetapkan bagi mereka-mereka yang tidak mampu untuk melakukan apa yang diperintahkan secara menyeluruh, maka dia bisa mendatangi perintah tersebut sesuai dengan kemampuan dia. Ya. Sebagai contoh, Allah memerintahkan kita untuk salat, wa aqimus shalah. Tegakkanlah salat. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohi bagaimana salat yang betul, bagaimana salat yang benar, bagaimana salat yang sah, ya.
Di sana ada rukun, di sana ada wajib, dan di sana ada sunnah. Namun kita tidak mampu untuk menjalankan rukun atau kewajiban atau sunnah-sunnahnya secara maksimal. Ya. Sebabkan karena kita sakit misalnya. Di mana dalam sebuah rukun kita diminta untuk berdiri, ya. Hadap kiblat itu syarat, ya. Lalu kemudian kita sakit, Ustadz gimana? Gitu. Kita tinggalin aja? Enggak kayak gitu. Dalam merespon perintah, tetapi jalani perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Kita sholat sesuai dengan kondisi kita, yaitu berduduk kah, berbaring kah, seperti itu. Ya. Kita mampunya seperti itu, ya udah seperti itu. Nah, ini diantara kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah menjadikan kita tidak mampu untuk melakukan, dan cara itulah kemudian Allah perintahkan. Tidak dengan cara yang sesuai ideal. Enggak. Au in ikmali ghasli a'dha'il wudu, ya. Saya belum bisa berwudu secara maksimal disebabkan karena saya ada luka di sini dan ada luka situ. Kalau seandainya saya basuh anggota wudu saya dengan air, ya di situ ada lukanya, maka akan semakin parah sakitnya nanti, atau akan memperlambat penyembuhan nanti. Maka cukup sampai di mana kita mampunya, sudah sampai di situ wudunya. Nah ini dia. Ya, mudah sekali, nggak usah dipersulit. Ya, nggak usah dipersulit. Ya. Kakinya lagi borokan misalnya seperti itu ya. Wah, ini kan perintah wudunya harus dibasuh semuanya, harus ini dan segala macam. Ya. Nggak cara seperti itu cara merespon perintah. Ya. Kita mampunya di sebelah mana, itulah yang kemudian kita jalani. Wa hadha min takhfifillahi ala hadhihi al-ummah annal wajibat innama tajibu ala qadri taqah. Dan ini menjadi keringanan dari Allah Subhanahu wa taala atas umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kewajiban-kewajiban itu diwajibkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, dan tentunya ayat ini dalam surat At-Taghabun ayat ke-16 itu senada dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani sesuatu melainkan di sana ada keluasan, ada keringanan di sana. Walidza qala ulama, sehingga para ulama mengatakan al-wajibatu tasqutu bil ajazi. Kewajiban-kewajiban itu dapat gugur disebabkan karena ketidakmampuan seseorang. Fala wajiba ma'al ajazi, ya. Maka tidak ada kewajiban di sana bersamaan dengan ketidakmampuan seseorang. Ya. Kalau nggak mampu maka tidak ada kewajiban di sana. Di sini ada sebuah pertanyaan. Kenapa dalam perintah itu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fa'tu minhu mastata'tum, datangilah perintah tersebut semampu kalian. Kenapa itu tidak terjadi di dalam larangan? Konteksnya kenapa kok dalam larangan itu kok disuruh meninggalkan secara mutlak, tidak secara semampunya saja? Itu tadi orang-orang yang meyakini minum khamar gitu ya. Saya bisanya cuma segini, ya udahlah gitu. Jadi nggak bisa kayak advice dari dokter misalnya, ya udah Bapak mampunya segitu, ya udah segitu aja. Jangan lebih-lebih ya. Ya. Kadang-kadang ada orang yang sakit batuk, mohon maaf sekali lagi. Ada yang sakit batuk kemudian Bapak masih merokok ya? Iya, masih merokok saya. Berapa sehari merokoknya? 2 bungkus, 3 bungkus, 4 bungkus. Ya iya wajar atuh Pak katanya. Batuknya nggak sembuh-sembuh. Apalagi ya punya TBC gitu ya. TBC masih tetap kekeh untuk obat mah nggak diminum, ya. Tapi mengerokok mah hayu gitu. Ya wajar kemudian batuk-batuknya dahsyat gitu. Minum obatnya semakin lama. Obat TBC kan harus terus-menerus ya. Iya, nggak bisa libur obat TBC itu. Libur sehari, besok balik lagi dari ulang. Ya, yang tadinya pengobatan cuma 6 bulan, panjang lagi sampai setahun. Ya, masih bandel, nggak mau minum obat.
Gitu. Panjang sampai 2 tahun. Gitu. Nah, ada sebagian, ya itu kerabat saya tuh, keluarga saya seperti itu. Bandel gitu ya. Minum obat, enggak, ngerokok iya. Aduh. Ya, dokternya sampai geleng-geleng. Ini gimana cara menghadapi pasien seperti ini? Udah, ngerokoknya jangan banyak-banyak. Yang tadinya 2 bungkus jadi 1 batang aja dalam sehari. Wah, berat ya, berat itu. Ya. Itu dokter, tapi bukan kemudian dokter itu sebagai musyarri, ya. Enggak, harus ditinggalkan karena itu kebaikan buat kita. Bisa nggak? Bisa. Ya. Bisa pasti. Gimana caranya, Ustadz? Ya minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong sama Allah. Ya. Bedanya antara perintah dengan larangan ini, annal manahi la tutasawwar fiha adamul istita'ah. Karena dalam larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang ini, itu tidak tergambarkan seseorang itu tidak mampu meninggalkannya, enggak. Pasti bisa, gitu. Kenapa? Karena idhiya tarkun, karena hanya sekedar meninggalkan, pasif. Meninggalkan sesuatu, enggak berbuat apa-apa, itu larangan. Ya, orang minum khamar kan harus beli dulu, harus minum dulu, gitu kan. Nah, ketika dilarang berhenti sama sekali, dia nggak melakukan apa-apa, pasif sudah, nggak usah beli, nggak usah melihat, gitu ya, nggak usah pegang-pegang, udah cukup, ya. Simpel, gampang. Wa kullu ahadin yaqdiru ala an yatruka fi'la syai'in. Ya, setiap orang pasti bisa meninggalkan sesuatu tadi yang dilarang, pasti bisa. Kenapa? Karena nggak melakukan apa-apa, gitu. Ya. Perbuatan zina, pasti bisa melakukannya untuk meninggalkan zina, bisa. Ya. Nggak usah dekat-dekati, ya. Nggak usah datang ke tempat-tempat yang haram, nggak usah ketemu dengan perempuan yang bukan mahramnya, jauhi, gitu. Pasti bisa. Ya. Sedangkan perintah fa innaha fi'lun, sedangkan perintah itu perlu melakukan sesuatu. Ada effort di sana, ada usaha di sana. Gitu. Kalau sedekah berarti butuh keluarin uang. Kalau haji berarti harus nabung, harus pergi naik pesawat dan segala macam. Kalau sholat berarti harus ngambil wudhu, dia harus berdiri, ya kan? Dia harus membaca ini, membaca itu, ada gerakan-gerakan tertentu di dalam salat. Walaysa ala kulli ahadin yaqdiru 'alal fi'li. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah melihat hamba-hambanya. Ada di antara mereka yang tidak mampu untuk melakukan secara sempurna. Tapi bisa. Allah sudah menakar dalam memerintahkan sesuatu, dalam mensyariatkan agamanya, Allah sudah menakar. Ya, sholat 5 waktu pasti mampu. 17 rakaat pasti bisa mampu 17 rakaat. Ya, itu dari cara hikmahnya. Fathamma ahwalun wa af'alun qad taqdiru fiha ala ba'dil fi'li wa la taqdiru alaihi kullah falidha 'allaqa al-amra bil istita'ah. Itulah kemudian Allah itu menggantungkan dalam memerintahkan sesuatu itu pasti ada kata embel-embelnya semampunya. Gitu. Ya, pergi haji bila mampu di akhirnya, karena tahu haji itu tidak semua orang mampu, gitu. Dia butuh effort pergi, karena yang melakukan haji bukan penduduk Mekah saja, yang bisa setiap tahun bisa melakukan haji. Ya, agama ini akan tersebar, pasti akan ada yang namanya dari Indonesia, dari ini dan dari itu. Ya, ada perjalanan yang dilampaui sama mereka. Dan itu berat, dan Allah tahu itu berat, gitu. Makanya dibilang semampunya, gitu. Sedangkan tadi yang larangan itu sudah pasti dia bisa untuk tidak melakukannya. Baik, yang terakhir jemaah sekali muliakan Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau menjadi celaka tatkala mereka banyak bertanya dan berselisih kepada para nabi mereka. Maknanya adalah di antara sebab-sebab binasanya umat-umat terdahulu adalah disebabkan karena mereka berselisih kepada para nabi mereka. Jadi tatkala nabi mereka ngomong apa, diselisihi. Ini kan adalah sunnah, ya.
Ini udah nggak relevan lagi untuk dilakukan di zaman sekarang. Itu kan dulu di zaman Nabi, itu kan orang Arab, kita kan bukan orang Arab, dan seterusnya. Ini ikhtilaf ala anbiya'ihim. Ya. Ini menjadi penyebab Allah turunkan musibah di sana. Wa mu'aratu aqwalihim bil ara. Ya, dibenturkan perkataan manusia, dibenturkan dengan perkataan Nabi. Enggak. Ya. Kata kiai saya, kata ustadz saya seperti ini. Wah, tuh. Berat itu. Disampaikan hadis, ya, lalu kemudian dijawab oleh atau dibantah perkataan orang-orang biasa, ustadz, kiai, anjengan, habib, dan seterusnya. Ya, kalau sudah Nabi mengatakan seperti ini sudah jelas, jalani. Nggak perlu dibantah perkataan-perkataan para ustadz dan kiai dan seterusnya. Waraddun nusus al-warida anin Nabi fahina man nu'arid qaulan Nabi bi ara'ina. Ya, atau justru dibantah dengan perkataan kita dan logika kita. Kayaknya nggak gitu deh. Kayaknya udah nggak cocok lagi untuk dipraktikkan di zaman sekarang dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan seseorang itu menjadi binasa oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka membantah perkataan Nabi. Wal halaqu qad yakunu 'aman li ta'atihim. Dan kehancuran kebinasaan ini terjadi bisa komunitasnya orang banyak gitu ya. Wa qad yakunu halakan li insan bi dzatihi, atau kehancuran kebinasaan itu dirasakan oleh personal dia sendiri. Nah, ini dia. Ya. Yang melakukan satu orang tapi yang kena imbas banyak orang, atau yang melakukan satu orang kena imbasnya hanya dia sendiri. Ya. Itu disebabkan karena mereka menyelisihi ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan logika dia, dengan pendapat dia, dan seterusnya. Ya. Betapa banyak kita lihat umat Islam ya, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan musibah disebabkan karena mereka menyelisihi ucapan nabinya. Ya. Fahada yaqulu bi anna ba'dul hadits la yadkhulul aql. Mereka mengatakan bahwasannya hadis ini nggak lagi masuk dalam akal, nggak lagi relevan. Ya. Bi anna tashrih alladhi salaha sadara li sadril ummati la yunasibu hadhihi al-usul al-mutaqaddimah ila ghairi dhalika min al-tarh. Kita tahu bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, makanlah dengan tangan kanan ya, makan dari yang paling terdekat terlebih dahulu. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seperti ini, ada salah satu anak yang kemudian makannya pakai tangan kiri tadi. Kayak dinasihati sama Nabi, wahai anakku, wahai anak fulan, ya, makannya pakai tangan kanan, makan dari yang paling dekat dulu, jangan mencelok sini, mencelok situ kalau makan. Gitu. Maka apa jawaban orang tersebut? Jawaban tersebut, enggak ya Rasulullah, saya udah dari dulu pakai tangan kiri kalau makan. Apa akibatnya? Lamastata'tum katanya. Ya, kalau kayak gitu kalian nggak bisa lagi makan pakai tangan kanan. Dan betul, ketika didoakan Nabi SAW tadi, ya, dia sudah mindsetnya nggak bisa. Mindsetnya itu nggak bagus. Lebih bagus caranya kayak gini. Disuruh sama Nabi makan pakai tangan kanan. Ya. Tetapi mindset dia, ya, cara berpikirnya adalah saya udah biasa makan pakai tangan kiri. Tuh, dijawab seperti itu. Bukan usaha dulu. Ya, usaha dulu. Pasti bisa. Kan Nabi SAW melarang kita untuk makan pakai tangan kiri, nggak boleh. Ya, nggak boleh makan pakai tangan kiri. Kalau nulis pakai tangan kiri boleh atau tidak? Ya boleh saja gitu ya. Tapi afdal pakai tangan kanan. Kenapa? Tangan kanan itu diciptakan untuk yang baik-baik. Ya, boleh saja, gitu ya. Tapi kalau bisa ditinggalkan dia pakai tangan kanan, gitu ya. Tentunya afdal. Tapi kalau untuk makan ada hadis secara tertulis bahwasannya makan itu harus pakai tangan kanan, nggak boleh pakai tangan kiri. Ya, seperti itu. Lalu kemudian orang tersebut tidaklah bisa makan sampai akhir hidupnya menggunakan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri aja akhirnya. Tuh. Didoakan sama Nabi. Nah, itu udah menyelisihi, bermaksiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perintah tapi dibantah seperti itu. Wallahu ta'ala bisawab. Ini dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita masuk ke hadis yang ke-10 insyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, barangkali ada yang ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan, silahkan.